Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul, la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, sahabat muda, berjumpa kembali dengan kami dalam program Pelita. Bersyukur alhamdulillah sampai hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa melaksanakan aktivitas, melaksanakan amal-amal kebaikan di bulan suci Ramadan ini. Dan mudah-mudahan sahabat muda semuanya segala aktivitas dan amal kebaikannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat muda, mari kita bersama-sama mentadaburi ayat 7 sampai ayat 9 di dalam surat As-Sajdah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allazi ahsana kulla syai'in wa bada khalqal insana min tin. Tsumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'alakumus sam'a wal absara wal afidah. Qalilan ma tashkurun. Alladzi ahsana, yang telah membaguskan kulla syai'in, setiap sesuatu, wa bada khalqal insani min tin, yang telah memulai penciptaannya, khalqal insan, menciptakan manusia, min tin. Jadi yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Adam, yaitu min tin, dari tanah. Tsumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Kemudian Allah menjadikan anak keturunannya adalah min ma'in mahin, dari air yang sangat hina. Jadi sahabat muda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam diri manusia itu ada dua unsur. Yang pertama adalah unsur jasadi dan yang kedua adalah unsur rohani. Dilanjutkan dalam ayatnya yang ke-9, tsumma sawwa wa nafakha fihi min ruh wa ja'alakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Dan disitulah roh ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada janin yang ada di dalam kandungan ibu. Dan yang pertama kali yang berfungsi adalah sama, pendengaran. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan dua unsur tadi, unsur jasadi dan unsur rohani, Allah Subhanahu wa taala juga telah menyediakan bagaimana ketika unsur jasadi itu membutuhkan segala sesuatunya. Ketika kita lapar, kita haus, Allah sediakan itu air minum. Ketika kita ingin memakan buah, Allah sediakan buah dan segala sesuatunya. Begitu juga unsur rohani, ketika rohani kita sedang gersang, sedang sedih, sedang galau, Allah Subhanahu wa taala juga menyediakan Al-Quranul Karim. Karena ketika kita sudah mengetahui bahwa kita adalah manusia yang terbaik, dan Allah Subhanahu wa taala juga sudah menyediakan segala sesuatunya, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah menyediakan, menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini untuk kita semuanya. Maka di dalam konsep Quran, Allah Subhanahu wa taala menilai dari manusia itu sendiri ada 4. Yang pertama adalah ada manusia yang hidupnya hanya mencari kesenangan dunia saja. Di dalam firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 65, walaqad alimtumul ladzina atadaw minkum bis-sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Walaqad, dan sungguh, alimtum, kalian ketahui, atadaw minkum, mereka melampaui batas bis-sabti, pada hari Sabtu, faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Maka Allah berfirman, jadilah kalian kera yang sangat hina. Di dalam ayat ini dikisahkan umat Nabi Musa pada saat itu kebiasaannya adalah mencari ikan. Sebagai seorang nelayan, mereka dibolehkan untuk mencari ikan setiap hari kecuali di Sabtu, hari Sabtu. Karena hari Sabtu adalah hari di mana mereka untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di antara mereka mencoba untuk mencari ikan di hari Sabtu, mereka melanggar perintah Allah
mereka mencari nafkah, mencari ikan di hari Sabtu, yang akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengutuk mereka menjadi kunu qiradatan khasiin, menjadi kera yang sangat hina. Dan yang kedua, ada orang yang hidupnya hanya mencari akhirat saja. Dunia ditinggalkan. Dan ini juga dikisahkan di dalam hadis dari Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dan hadisnya panjang. Dan di akhir hadis itu berbunyi, man raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang membenci sunnahku maka bukan golonganku. Dan di dalam hadis yang panjang itu dikisahkan ada 3 orang sahabat yang datang kepada istri-istri Nabi dan menanyakan bagaimana ibadahnya Nabi. Nah, ketika dijawab ibadahnya Nabi seperti ini, seperti itu, maka 3 orang sahabat itu berjanji. Sahabat yang pertama mengatakan, kalau begitu saya akan sholat malam terus-menerus, tidak ada henti-hentinya. Dan sahabat yang kedua juga mengatakan, kalau begitu saya akan puasa terus, tidak akan pernah berbuka. Dan sahabat yang ketiga juga berikrar, kalau begitu saya akan menjadi wanita dan tidak akan menikah. Maka di akhir hadis itu adalah man raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang membenci sunnahku maka itu bukan golonganku. Maka saat itu pula Rasulullah SAW mendatangi mereka, apakah kalian yang mengatakan begini begitu? Maka ketahuilah, aku adalah orang yang paling takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Aku adalah manusia yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sholat malam dan saya juga untuk istirahat. Saya berpuasa, saya juga berbuka, dan saya menyukai wanita dan saya juga menikah. Sahabat muda yang berbahagia, yang ketiga adalah ada manusia yang hidupnya mencari akhirat tetapi untuk kepentingan dunia. Mereka orang yang mungkin paham tentang agama, mereka orang alim, orang yang mengetahui tentang ilmu, tetapi dengan ilmunya dan agama mereka memperjualbelikan hanya untuk kepentingan dunia saja. Bahkan ada orang yang mungkin sampai mengatakan bahwa jilbab tidak wajib dan yang lain sebagainya. Dan ini diperumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf ayat 176. Walau syi'na larfa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawahu. Kalau jika kami berkehendak, larfa'nahu biha, untuk meninggikan derajat mereka dengan ilmu yang mereka miliki, dengan pemahaman yang mereka miliki. Walakinnahu, akan tetapi, akhlada ilal ardi, mereka lebih cenderung hanya untuk kepentingan dunia saja. Karena apa? Wattaba'a hawa, mereka mengikuti hawa nafsunya. Dan ini diibaratkan dan diperumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah seperti anjing. Famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhad atau tatruku yalhad. Walaupun engkau halau anjing itu tetap menjulurkan lidahnya, dan ketika engkau membiarkan juga tetap menjulurkan lidahnya, maka ini juga termasuk orang yang sangat berbahaya. Sahabat muda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah ada manusia yang hidupnya adalah untuk mencari dunia tapi kepentingan akhirat. Dan inilah manusia yang terbaik. Para syuhada, para solihin, para siddiqin. Karena mereka hidupnya ketika di dunia ini hanya untuk kepentingan akhirat. Teringat di dalam surat Al-Qasas, wabtaghi fima ataka ad-daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah negeri akhirat wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupa untuk kepentingan dunia. Kita lihat mungkin kisah bagaimana Abdurrahman bin Auf, ya, beliau adalah saudagar kaya, tapi kekayaannya itu adalah diberikan untuk para veteran perang Badar. Begitu juga Abu Bakar, Umar, Utsman, dan semua sahabat-sahabat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sahabat muda, mudah-mudahan masa muda kita, kekayaan kita, jabatan kita, kehebatan kita, semua untuk Islam, semua untuk kepentingan akhirat. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita. Aqulu qouli hadza al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.